Selain banyak yang mengira bahwa Shaolin adalah pemimpin dunia persilatan, ada lagi anggapan lain tentang Shaolin, yaitu Shaolin adalah asal-muasal dari ilmu silat. Shaolin adalah pencipta awal kungfu. Apakah benar Shaolin adalah pencipta awal kungfu, terutama di dunia Jin Yong? Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Jika kita bicara Shaolin, maka kita akan bicara ilmu hebat yang dikdaya dan begitu menakutkan di sepanjang kisah novel-novel Jin Yong. Seperti Yi Jin Jing, bahkan seorang yang sekuat Ren Woxing, segan terhadap Biksu Fang Cheng yang menguasai Jin Jing, dan Ling Hu Chong yang setelah menguasai Yi Jin Jing mendapatkan tenaga dalam yang sangat tinggi. Ada lagi 72 ilmu sakti Shaolin, di mana Chang Wuji dengan kehebatan Qian Kun dan Wo Yi tidak dapat melihat satu celah pun dari ilmu ini. Ada lagi Jiu Yang Shen Gong, ilmu yang begitu populer sebab ilmu ini menjadi salah satu ilmu puncak dari ilmu internal energi di seluruh dunia Jin Yong. Bersanding dengan Jiu Yin Shen Gong, Bei Ming Shen Gong, Xiao Wu Xia Gong dan saudara tuanya sendiri Yi Jin Jing. Dan kemudian salah satu yang begitu mengesankan lagi ada di novel Medali Wasiat, yaitu jurus adalah Luo Han Fu Mo Shen Gong. Dan ilmu dari Damo yang menghilang, Si Sui Jing, yang konon dikatakan ilmu ini dapat membawa manusia hingga ke level dewa. Memang Shaolin memiliki banyak sekali ilmu hebat yang diciptakan di sana. Namun apakah kemudian Shaolin dapat dianggap asal-usul dari ilmu silat? Asal-usul kungfu berdasarkan legenda. Kungfu Cina berasal dari dinasti Xia, lebih dari 4000 tahun lalu. Dikatakan Kaisar Kuning yang memperkenalkan sistem bela diri. Berdasarkan fakta sejarah, referensi awal bela diri Cina ada di era musim semi dan musim gugur abad ke-5 sebelum Masehi. Sistem bela diri yang diberi nama Jueli atau Jiaoli. Sistem bela diri ini termasuk teknik pukulan, bantingan, kuncian dan titik akupuntur. Dan di era dinasti Qin, sekitar tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi menjadi olahraga. Pengaruh filsafat. Dengan berevolusinya sosial budaya di Cina, bela diri di Cina mendapat pengaruh filosofi. Bagian dalam Chuang Qi, sebuah teks Taois, berkaitan dengan psikologi dan praktek seni bela diri. Chuang Qi, sang penulis, diyakini hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Tao Te Ching adalah teks Tao lain yang berisi prinsip-prinsip yang berlaku untuk seni bela diri. Filosofi Taoisme dan pendekatannya terhadap kesehatan dan olahraga telah mempengaruhi seni bela diri Tiongkok sampai batas tertentu. Referensi langsung ke konsep Taois dapat ditemukan dalam tulisan seperti 8 Dewa yang menggunakan teknik bertarung dikaitkan dengan karakteristik masing-masing orang. Sekarang mari kita lihat perguruan, klan, kuil yang sudah ada sebelum Shaolin berada. 1. Perguruan Qing Cheng. Berikut sedikit sejarahnya. Gua Tianxi, kuil utama di Gunung Qing Cheng. Di dalam gua, patung batu bergaya dinasti Sui, 581 sampai 618. Chang Tianxi, guru Chang Daoling yang disembah. Chang Daoling, yang kemudian dikenal sebagai Chang Tianxi, mengultivasi dirinya sendiri sekitar akhir dinasti Han Timur, tahun 25 sampai 220. Oleh karena itu, Chang Tianxi dikenal sebagai pendiri Taoisme di Gunung Qing Cheng. Perguruan ini ada muncul di novel Pendekar dari Negeri Taili dan Pendekar Hina Kelana. 2. Perguruan Kunlun. Sekte Kunlun berasal dari Gunung Kunlun. Ini adalah sekte kungfu independen. Diduga, sekte Kunlun dibentuk pada masa pemerintahan Kaisar Wuang dari dinasti Zhou. Belakangan, sekte tersebut terbagi menjadi aliran timur dan barat,
Yang keduanya adalah aliran Tao. Sejarah sekte ini ditelusuri ada di dinasti Zhou, pada masa pemerintahan Raja Wu. Menurut legenda, pendirinya adalah tokoh semi-mitologis Lao Shi dan Yuan Shi Tianchun, yang kemudian memiliki 12 murid, yang kemudian menjadi 12 tetua Kunlun. Meskipun Kunlun berakar pada Taoisme, anggotanya tidak secara ketat mengikuti kebiasaan dan praktik Tao. Perguruan ini tercatat ada di masa pendekar dari negeri Taili. Dikatakan Jiu Moshi mengagumi perguruan ini. Kemudian di era Pedang Langit dan Golok Naga, ada Hesu Dao sang tiga dewa Kunlun dan memporak-porandakan Shaolin. Termasuk formasinya, yaitu formasi Pedang Liang Yi, mampu merepotkan Kang Wuci yang tidak mampu menemukan celah dari formasi tersebut. Tidak. Kuil Naga Langit dan Keluarga Tuan di Taili. Kita tahu bahwa Keluarga Tuan mempunyai sebuah kuil Buddha yang sangat sakral dan di sana tersimpan begitu banyak ilmu silat yang begitu hebat. Selain ilmu sakti jari matahari yang menjadi andalan ilmu silat Keluarga Tuan dan Kerajaan Taili, ada juga ilmu sakti 6 nadi, dan pastinya segudang ilmu lainnya. Duan Siping pencipta dari ilmu ini, hidupnya berada di sekitar 200 tahun sebelum masa DGS Dihi. 4. Ilmu bela diri dari kuil Buddha Tibet. Kita tahu Jiu Mozi dan Jin Lun Fawang menguasai ilmu silat dari kuil Buddha Tibet, dan boleh dikatakan ilmu silat mereka begitu menakjubkan seperti contoh ilmu sakti Vajra Gajah dan Naga. Jin Yong memberikan deskripsi yang sangat baik kepada ilmu bela diri dari kuil Buddha Tibet, seperti seakan memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas, bahwa di luar Shaolin, masih ada banyak tempat Buddhisme yang mempunyai ilmu silat berkategori kelas dewa, dan sama kuatnya dengan Shaolin sendiri. Kita sudah mengenal di era DGSD seorang tokoh bernama Jiu Mozi dengan ilmu Divine Flaming Saber. 5. Sekte Ming. Sekte Ming datang di daratan tengah adalah di sekitar abad ke-5, artinya kurang lebih sama dan tidak jauh berbeda dengan sejarah Shaolin. Dengan ilmu Qian Kun Tan Woyi dan Seng Hui Leng, tentunya memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang ilmu silat Sekte Ming. Beberapa ilmu lainnya yang kita tahu berasal dari Sekte Ming adalah cakar tulang putih dan tapak permuk hati yang kemudian diambil oleh Huang Sang untuk mengisi manual Chiu Yin Shen Gong. Kita tahu bahwa sebelum era DGSD Kaipang sudah eksis jauh sebelumnya, karena Xiao Feng saja adalah ketua generasi ke-13. Kaipang sudah berdiri pada masa dinasti Han. Dengan sejarah berasal dari dinasti Han, fakta ini menegaskan kepada publik bahwa Kaipang sendiri bisa jadi lebih tua daripada Shaolin itu sendiri. Dan kita tahu bahwa dua ilmu yang sangat populer di dunia Jin Yong, seperti tapak penakluk naga dan tongkat pemukul anjing. 7. Keluarga Murong. Berdasarkan informasi di DGSD bahwa Murong Longcheng pencipta ilmu pembalik bintang dan jari Changhe hidup ratusan tahun lalu, maka bisa diasumsikan bahwa Murong Longcheng ada di masa awal kedatangan Sekte Ming di dataran tengah. Dan Murong Longcheng bukanlah awal pendiri dinasti atau keluarga Murong, karena mereka dikatakan berasal dari dinasti Yuan. Bonus. Sekte ini, fakta historis berbeda dengan tulisan Jinyong. Awal mulanya bela diri Emei dimulai dari era sebelum dinasti Qin, dan ditemukan oleh situs Wan Kong, Grandmaster bela diri pada masa itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa organisasi dan perguruan ini dengan ilmu-ilmu silatnya sudah ada sebelum Shaolin. Sehingga tidak mungkin jika disebutkan Shaolin adalah penemu bela diri. Belum lagi jika melihat di novel Jinyong, ada teknik bela diri pedang gadis Yue yang sudah ada sejak era sebelum Masehi. Jauh sebelum Shaolin berdiri. Jika dikatakan Shaolin adalah gudangnya ilmu silat, sangat benar sekali. Tetapi apabila Shaolin adalah penemu bela diri tentu tidak. Sebab begitu banyak data yang sudah tersaji yang memberikan bukti, bahwa sebelum Tamo masuk ke dataran tengah, dan kemudian Shaolin berdiri, bela diri di dataran tengah sudah berkembang sangat baik. Dan dengan adanya Taili, kuil Gunung Wudai, dan kuil Buddha Tibet, juga dipastikan bahwa Shaolin bukanlah pusat Buddhisme di dataran tengah. Sekian pembahasan kami, menurut kalian kenapa Shaolin dianggap memiliki reputasi yang sangat baik? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian.
Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.